jadi kita lanjut di sirah. Jadi terakhir yang kita bahas, di tengah situasi yang semakin mencekam, orang-orang Quraisy semakin berani kepada Rasulullah SAW, ya, menyakiti Rasulullah SAW, bahkan sampai ibadah, ya, ibadah yang sifatnya pribadi antara seseorang dengan Allah, ya kan, antara seseorang dengan Allah itu diganggu. Jadi kalau sampai ritual personal itu diganggu, nah kalau dunia sekarang sudah masuk pelanggaran HAM, karena itu sudah hak asasi. Toh juga Anda tidak terganggu, Anda masih bisa ngopi, Anda masih bisa nelpon. Apa salah saya? Apa yang membuat Anda terganggu? Jadi kalau sampai ibadahnya kayaknya personal diganggu, itu sudah parah, itu sudah ya masuk kategori HAM. Tapi orang kafir itu tidak tahu HAM. Orang kafir tidak tahu HAM, karena justru itu mereka pakai sebagai alat untuk menaklukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menariknya ibadah Rasulullah tidak terganggu. Meskipun di punggungnya kekotoran, besok masih aja. Jadi bukan hanya dibully loh. Ya, sholat bukannya dijaga gitu ya, ini malah sholat ditimpuk dengan kotoran. Jadi sampai pada itu, artinya orang nomor satunya diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan pengikutnya? Kalau sampai ibadah personal diganggu, berarti memang betul-betul Islam waktu itu memang dalam kondisi yang lemah. Ya, pendukung ada tapi tidak berdaya. Orang membela itu juga takut. Jadi apalagi untuk masuk Islam, untuk sekedar mendukung, membela itu mereka diliputi ketakutan luar biasa. Karena nanti banyak dampaknya. Ada dampak sosial. Jadi yang mau masuk Islam akan terkena dampak sosial, apalagi dampak ekonomi. Yang masuk Islam akan terkena dampak ekonominya. Nanti ada dampak keluarga, ada juga dikucilkan macam-macam. Nah, di tengah situasi seperti itu, ya, Allah SWT memberikan pertolongan. Hadir pembela yang dari kalangan kuat, yaitu Hamzah. Ya. Jadi coba mulai mengucapkan dengan benar Hamzah, bukan Hamzah. Hamzah, ha kecil. Ya, Hamzah. Ya, Hamzah. Yang benar Hamzah. Bukan Hamzah. Ya tulisannya gitu ya, bukan ta bulat bukan. Jadi Hamzah. Ya. Hamzah. Paling tidak dengan masuknya ini ada senyum di sana. Jadi moralitas para sahabat terangkat, meskipun mereka mendapatkan penyiksaan dan kekejaman dari orang kafir. Karena tadi bayangkan Rasulullah sebagai nomor satu itu tetap tersentuh. Ibadah yang sifatnya personal diganggu, apalagi para sahabat. Yang tentu secara politik, secara ekonomi mereka posisinya di bawah Rasulullah. Apalagi mereka secara umum orang-orang miskin, orang-orang kelas ini wong cilik itu udah jadi bulan-bulan. Tapi tadi katakan ada sunnatullah di sana, bahwa awal-awal dakwah itu harus ada ujian. Ujian itu diantaranya adalah penyiksaan. Hanya kembali sudah saya sebut, tradisi kebiasaan para rasul itu adalah
di antaranya didustakan. Ya, jadi didustakan. Jadi kebiasaan sunatullah dakwah itu di antaranya adalah didustakan. Informasinya tidak dipercaya. Itu hal yang biasa. Ya. Karena kebenaran itu kadang perlu waktu untuk bisa diterima. Untuk terima kebenaran ya biasanya orang yang benar. Orang yang nggak benar itu melihat kebenaran itu ya kan tidak sesuai dengan dirinya, ya dianggap ini bohong. Bohong loh. Karena apa? Ya di sendirinya itu bohong. Orang bohong itu sulit menerima kebenaran, dan itu hal yang wajar. Makanya sunatullah dalam dakwah itu para nabi adalah didustakan. Kemarin sudah disebut di surah Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Al-An'am 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Dan sungguh para rasul sebelum kamu Muhammad itu dulunya mereka juga didustakan, tidak dipercaya. Nggak enak ya, kita ngomong bener nggak dipercaya. Iya kan? Kita nggak enak ngomong bener nggak dipercaya satu orang, apalagi yang tidak mempercaya itu sekampung. Nggak enak sama sekali. Kenapa? Ya kita terkucil. Karena terkucil ketika tidak dipercaya sama sekali, terkucil. Makanya Allah katakan walaqad kudzibat rusulun min qabl. Sungguh Muhammad, rasul-rasul sebelum kamu semuanya mereka ketika mereka menyampaikan dakwah ini, menyampaikan firman Allah, semuanya dikudzibat, seluruhnya didustakan, tidak dipercayai. Omong kosong, omong kosong, omong kosong. Omong yang lain aja, jangan ngomong ini gitu. Omong yang lain aja, jangan ini gitu. Tapi apa? Fasabaru ala ma kudzib. Tapi para rasul itu mereka tetap sabar ala ma kudzib, atas perlakuan mereka, atas kedustaan, ya perlakuan atas tadi perlakuan mereka yang mendustakan. Mereka tetap sabar. Wa udzu hatta atahum nasruna. Mereka dianiaya. Semuanya dianiaya. Rasul itu dianiaya. Rasul sebelum kamu itu sama. Jadi kalau kamu dianiaya, ya berarti kamu rasul. Kan gitu. Kadang-kadang kok saya kok dianiaya padahal sebelum jadi nabi enggak gitu ya. Jadi kadang pembuktian untuk menjadi rasul ya diantaranya ya dianiaya. Wa udzu, mereka juga dianiaya. Hatta atahum nasruna. Jadi tidak ada yang bisa mengatasi penganiayaan terhadap para rasul sampai Allah sendiri turun tangan. Jadi di sini kita tahu betapa dahsyatnya penganiayaan yang diterima oleh para rasul. Karena Allah katakan hatta atahum nasruna. Tidak ada bisa membela mereka sampai Allah sendiri turun tangan. Hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini ya sudah datang kepada informasi para rasul sebelum kamu. Al-An'am. Ini ya rumusannya seperti ini. Nah, dan ini sunatullah dalam dakwah para nabi, dan itu harus dijalani oleh kaum muslimin ketika itu. Makanya dulu kaum Nabi Musa juga protes. Kami kok sejak ikut kamu kok tambah susah. Diprotes dulu nggak seperti ini gitu loh, tambah ada kamu tambah susah lagi gitu loh, gitu. Tambah kamu ya bisa jadi ini agama apa ini yang kamu bawa, malah menyusahkan. Pernah protes seperti itu kepada Nabi Musa.
surah yang lain. Itu di Al-A'raf ayat 129. Ya. Sebelumnya Allah mengatakan, menceritakan tentang Nabi Musa. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan pada Allah saja. Betapa dahsyatnya ujian yang mereka alami. Tapi rumusannya bahasa para rasul, ya, ista'inu billah. Ya, minta tolong pada Allah. Karena tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Ista'inu billah. Ista'inu billah. Jadi bagaimana kekejaman yang mereka alami itu, bagaimana mampu mendekatkan mereka pada Allah. Itu rumusannya. Jadi, penganiayaan yang mereka alami itu mampu mendekatkan mereka pada Allah. Makanya ista'inu billah. Kalau dekat dengan Allah, billah. Kalau dekat dengan Allah, tidak akan blunder. Makanya ista'inu billah. Jadi sangat rugi kalau diuji bukannya dekat dengan Allah, tapi malah jauh dari Allah SWT. Makanya salah seorang salafus saleh kita mengatakan musibah yang mendekatkan kamu pada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang malah melalaikan kamu dari Allah SWT. Jadi musibah yang mendekatkan kamu pada Allah, yang membuat kamu jadi dekat dengan Allah, yang membuat kamu jadi rajin sholat tepat waktu, rajin ke masjid, baca Quran, rajin zikir. Karena logikanya ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu lebih bagus daripada nikmat yang Allah berikan, tapi nikmat ini malah membuat kamu lalai dari Allah, membuat kamu jauh dari Allah. Jadi musibah yang mendekatkan kepada Allah, yang mengingatkan pada Allah itu lebih bagus daripada nikmat yang malah melalaikan. Nah, makanya diuji. Makanya di sini ista'inu billahi wasbiru. Jadi betul dahsyat ujian yang mereka alami, ujian yang bertubi-tubi, diawasi, diciduk, diancam, diteror. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya hanya Allah. Coba bayangkan ya, coba bayangkan situasi ketika tidak ada yang membantu. Pak RT nggak bisa membantu, tetangga nggak bisa membantu, Pak RW nggak bisa membantu, Pak Lurah, Pak Camat, ada yang bisa membantu. Cuma Allah itu yang bisa dipanggil gitu. Makanya wasta'inu billahi dan wasbiru. Hiburannya adalah sabar. Jalani dengan ridho, jalani dengan sabar. Kata Musa alaihissalam, innal arda lillahi yurithuha man yasha. Ya enggak apa-apa. Nanti bumi ini sudah milik Allah SWT dan akan Allah wariskan kepada siapa yang kehendaki. Ini artinya apa? Nabi Musa menjanjikan pada kaumnya bahwa oke, mereka sekarang berkuasa, nanti akan diwariskan pada kalian. Dunia sekarang di tangan mereka tidak selamanya. Akan ada saatnya apa yang mereka pegang itu akan kalian miliki. Mayyasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kemenangan hakiki itu nanti milik orang bertakwa. Makanya nanti ini janji Nabi Musa. Jadi sabar aja, sabar. Pada sebenarnya sabar itu tidak lama. Sabar itu sebenarnya tidak lama. Sabar, ujian kalau dijalani dengan sabar, ya itu nanti cepat habisnya. Yang jadi berat adalah ketika tidak diterima. Ujian apapun ketika tidak diterima, pertama berat, kedua lama.
Sama seperti puasa, mikirin jam berapa ini, ya tambah lama. Lihat jam, apalagi lihat ke dapur. Jalannya cepat. Makanya nanti ya, nanti Allah buktikan di surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara. 26. Ya kan? Tadi kan Allah katakan Laila bin Musa ayat 59. 59. Lihat 9 ya. Pertama dari ayat 57, 58 dan 59. Tadi di sini kan Allah katakan melalui Nabi Musa alaihissalam, innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Milik Allah. Bumi secara umum. Mereka hanya menguasai sesaat. Ya kan? Hanya menguasai sesaat. Aslinya milik Allah SWT. Karena milik Allah, Allah bisa berbuat apa saja. Di antaranya adalah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Allah akan wariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wal akibatu lil muttaqin. Kemenangan hakiki, akibah itu milik bertakwa. Allah buktikan nanti di antara lain, ya, antara lain Asy-Syu'ara tadi. Jadi begini. Jadi Allah itu punya cara untuk membantu hamba-hambanya. Lihat, ketika Fir'aun mengejar Bani Israel, mengejar ini tidak sekedar mengejar. Lucunya, mereka mengejar, namanya mengejar kan mestinya, ya maaf, mestinya mengejar itu, ya sudah, bawa keperluan yang kira-kira diperlukan dalam proses pengejaran. Namanya membunuh itu ya, nggak usah pamer harta, nggak usah pamer kekayaan, bawa senjata keras berat, bawa bom, bawa rudal, bawa apa. Tapi lucunya, ngejar mau bunuh, seluruh kekayaannya dibawa. Jadi ini Allah punya cara. Makanya Allah katakan di ayat 57, akhrajnahum min jannati wa uyun, dan kami keluarkan mereka, kami paksa mereka keluar min jannati wa uyun, dari taman-taman mereka dan dari mata air. Jadi kami paksa mereka dalam bentuk mereka bernafsu pengen mengejar, menghabisi Bani Israel. Wa kunuzi wa maqamin karim, dan kami dan dari aset-aset dan dari maqamin karim, kedudukan yang tinggi. Kemudian apa? Kadzalika wa urathnaha Bani Israel. Demikianlah pada akhirnya itu semua kami wariskan kepada Bani Israel. Jadi dibawa untuk diberikan kepada musuhnya, itu lucu. Tapi itu takdir Allah, cara Allah. Kadzalika wa urathnaha Bani Israel. Demikianlah akhirnya itu semua kami berikan. Kan tadi Allah Musa katakan kan, yurithuha may yasha'u min ibadihi. Ini sesungguhnya sinyal. Nabi Musa itu kan menyebut kan akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah di antara hamba-hambanya. Ini sesungguhnya sinyal bahwa hamba-hamba Allah yang dimaksud adalah kalian. Gitu. Adalah kalian yang dimaksud. Cuma kan orang itu kalau sudah nggak suka, kalau orang dalam kondisi berat, kondisi tersiksa, kondisi menderita, itu susah dihibur. Sudah nggak percaya lagi. Padahal itu yang dimaksud itu kalian. Meskipun nanti di ayat yang lain Allah buat umum, tidak spesifik seperti di sini.
kadzalika awrasnaha qauman akharin. Jadi demikianlah kami wariskan itu semua kepada Bani Israel. Jadi kendaraannya Fir'aun itu mewah, tapi pada akhirnya diwarisi Bani Israel. Yang dibawa itu akhirnya ya beda tangan. Di ayat lain hampir sama, cuma artinya lebih umum, tapi yang dimaksud adalah Bani Israel. Di surah Ad-Dukhan. Kam taraku min jannati wa uyun. Ayat 25. Kam taraku min jannati wa uyun. Betapa mereka itu meninggalkan taman-tamannya yang selama ini dirawat, wa uyun, dan mata air. Itu kan mahal, mata air itu mahal. Makanya Pak Desna wajar setiap kita lihat survei tanah mata air yang dilihat karena mahal. Tara min jannati wa uyun. Betapa mereka banyak meninggalkan taman-taman dan mata air. Wa zuru'. Kalau tadi kan kunuz, ya kan, simpanan-simpanan yang dikunci, yang diamari, yang diberangkas. Di sini ditinggalkan juga tanaman-tanaman hasil panen, baik yang masih ada di pohonnya atau sudah panen. Wa zuru', mereka tinggalkan semua. Wa maqamin karim, kedudukan yang tinggi. Jadi ketika mereka mengejar itu, tanggalkan semua jabatan. Wa ni'matin kanu fiha fakihin, dan kemewahan yang biasa mereka jalani, rasakan. Allah katakan apa? Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Kalau tadi kan kadzalika wa awrathnaha Bani Israil. Kalau di Tuhan ini kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Dan demikianlah itu semua kami wariskan kepada kaum yang lain. Yang dimaksud adalah Bani Israil. Dan kematian Fir'aun dan seluruh bala tentaranya tidak ada yang merasa dirugikan, ya kan? Makanya Allah katakan sama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzari. Langit dan bumi enggak nangis atas kepergian mereka. Raja mereka, penguasa dunia, mati dunia enggak rugi. Langit enggak nangis. Maksudnya kan mereka pejabat tinggi, penguasa tinggi, begitu meninggal ditangisi. Kenapa? Yang selama ini ngurusi mereka, yang selama ini merawat mereka. Enggak. Fir'aun meninggal, tewas. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzari. Mereka itu tidak sama sekali, Allah tidak memberi tempo waktu. Sudah waktunya habis, diberi peringatan tidak gubris, ya habis. Wa ma kanu munzari. Jadi ini bahaya. Kalau orang itu tidak dikasih waktu oleh Allah SWT. Ini sama bakat alikus sama. Langit nggak nangis sama sekali. Wal ardu juga tidak menangis. Wama yang lebih parah adalah wama kanu munzari. Mereka tidak diberi tempo waktu, tidak diberi tambahan waktu. Jadi tidak ada perpanjangan waktu. Seperti layaknya di dunia olahraga. Karena apa? Perpanjangan waktu itu untuk mencari kemenangan. Nah, mereka tidak diberi perpanjangan waktu umur untuk mendapatkan kemenangan iman. Seperti itu. Nah, kita balik ke tadi. Jadi Rasulullah SAW seperti itu. Nah, kita lihat apalagi para sahabatnya. Nasibnya lebih berat daripada nasib yang dialami Rasulullah. Bahkan tadi katakan untuk urusan yang sifatnya pribadi sangat personal, Rasulullah diganggu, apalagi urusan yang lain. Nah, tapi tadi
dikatakan itu sunatullah, dan Allah ingin berkehendak lain di balik kekejaman yang mereka alami. Yang kemarin sudah saya sebutkan, Allah bercerita melalui kisah Bani Israel di surah Al-Qasas kemarin. Al-Qasas ya, ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Ya Allah berkehendak, wa nurid an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard, dan kami berkehendak untuk memberi kenikmatan kepada orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang selama ini dibuat lemah di bumi. Memang sengaja Bani Israel itu sengaja dibuat lemah, karena dengan dibuat lemah itu gampang disetir, karena dengan dibuat lemah gampang diatur, karena dengan dibuat lemah tidak bisa berkuasa, tidak bisa berbuat leluasa. Jadi kelemahan Bani Israel bukan karena salah mereka, karena memang dari aspek luar, yaitu ulah dari penguasa, dalam hal ini Fir'aun ketika itu. Jadi untuk mereka yang selama ini dilemahkan, Allah ingin kembalikan mereka ke tempat semula. Ya, tempat semula. Nah, apa itu? Wa naj'alahum a'immah. Kami akan kembalikan mereka ke tempat semula, akan kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Karena aslinya mereka itu orang kuat, cuma karena dibuat rekayasa, dilemahkan tujuh, pelemah terus. Ya bagaimana tidak dilemahkan? Ada kebijakan anak laki-laki yang lahir di bunuh. Anak laki-laki yang ini dibunuh. Mereka tidak boleh kerja di posisi-posisi penting. Mereka kerjanya itu cuma sekedar buruh biasa. Jadi nggak boleh menjabat jabatan yang kira-kira agak tinggi kok. Hanya boleh jadi pekerja biasa murahan. Gitu. Lalu katakan apa? Wa naj'alahum a'immah. Kami akan jadi pemimpin. Karena aslinya mereka adalah pemimpin. Kenapa mereka nggak karena dibuat lemah? Wa naj'alahumul warithin. Kami jadikan mereka pewaris, akan menggantikan posisi mereka. Dan sunatullah ini Allah jelaskan di surat ini untuk diceritakan kepada para sahabat. Jadi biarkan sesaat merasakan tadi itu penyiksaan, kekejaman, tapi nanti bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tadi katakan di tengah situasi seperti itu Allah menurunkan kekuatannya, menurunkan bantuannya. Ada dua orang dari kalangan orang kuat itu, dari kalangan Quraisy yang masuk Islam. Satu Hamzah, dua Umar. Ya, dua orang. Jadi tidak pernah terduga. Sebabnya juga remeh-temeh. Hamzah sudah tahu sebabnya, ya, karena disindir lah sama budak-budak perempuan. Lu kok diem aja? Ponakanmu dihabisin, dicaci maki, dibully sama Abu Jahal, kamu diam aja. Sederhana, sentimen dihidupkan. Lu kemana aja? Tega-teganya. Udah, ternyata emosi kadang perlu juga. Endingnya tadi hidayah. Perlu dicoba dulu. Dicoba. Sentimen kadang dihidupkan. Sentimen keluarga, sentimen kesukuan, tapi dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ya. Udah akhirnya bergerak sentimen itu. Dihadapin. Padahal kan Abu Jahal temannya dia juga. Teman dia juga. Tapi ketika emosi, ketika sentimen sudah bicara. Nah, tapi terlebih dari itu ada kezaliman di sana. Nah, itu Hamzah terpancing ya, kamu ya tadi sederhana maksudnya.
Kamu berani-beraninya mencaci Muhammad, padahal kamu tahu nggak, saya ini seagama dengan dia gitu loh. Kamu macam-macam. Penghinaan kamu pada dia berarti penghinaan kamu pada saya. Saya ini udah seagama. Kok spontan aja. Nah, kadang spontanitas inilah rekayasa Allah untuk manusia. Makanya dalam hidup ini tidak pernah ada kebetulan. Yang spontan-spontan itu udah kehendak Allah. Nah, sama juga nanti lihat masuk Islamnya Umar. Ya. Ya. Jangan bayangkan ya, kalau seakan-akan hidayah itu kan caranya dari sinar dulu, enggak juga. Umar itu bawa pedang gitu. Kok pedang ini kok jadi hidayah? Emosi juga. Petentang-petentang Umar diceritakan, petentang-petentang bawa pedang. Wah, mau kemana lo? Saya nyari Muhammad. Ngapain? Mau saya bunuh dia. Lihat Allah SWT. Makanya wasta'inu billahi wasbir. Dakwah ini udahlah dijalani saja. Ini Allah SWT. Pertolongan itu udah urusan Allah SWT. Pedang itu jangan diasumsikan pedang itu bergerak karena tangan orang itu. Oke, pedang itu bergerak karena tangan orang itu. Tapi ingat, yang menggerakkan tangan orang itu bukan dia, yaitu Allah SWT. Makanya begitu petentang-petentang, mau kemana lo? Saya mencari Muhammad. Ngapain? Mau saya bunuh dia. Lihat, gaya banget. Jadi bayangkan, orang nomor satu mau dibunuh itu kan berarti Masya Allah, kondisi sangat mencekam. Berarti di sana perlindungan, pembelaan nyaris tidak ada. Sampai kok berani-beraninya mau kemana? Cari Muhammad. Ngapain? Mau saya bunuh dia. Kenapa? Bla bla bla. Lah, kamu bunuh Muhammad, kamu berhadapan dengan Quraisy. Adik lo sendiri